Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah puasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap ibadah yang disyariatkan dalam Islam pasti memiliki hikmah. Ada yang sudah diketahui dan ada hikmah yang masih tersembunyi. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hikmah bukanlah penentu atau kunci dalam menjalankan amal. Puasa, khususnya puasa Ramadan, memiliki sejumlah hikmah dan maslahat bagi manusia. Secara umum, hikmah puasa bisa diklasifikasikan menjadi 3: hikmah ruhiyah, hikmah medis, dan hikmah sosial. Hikmah ruhiyah, puasa merupakan ibadah yang langsung menyentuh dimensi rohani. Porsinya bahkan lebih besar daripada ibadah-ibadah lainnya. Jika zakat memiliki dimensi harta yang besar, dalam sholat masih terdapat dimensi gerak, dan haji memiliki dimensi gerak serta harta yang juga besar. Puasa lebih concern pada dimensi rohani. Karenanya, ada banyak hikmah ruhiyah dalam ibadah puasa ini. Di antaranya adalah: 1. Puasa mensucikan jiwa manusia. Dengan menjalankan ibadah puasa, manusia telah memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Tetapi, ia tidak melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Puasa mengangkat unsur rohani di atas unsur materi pada diri manusia. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur materi dan unsur non-materi, tanah dan roh. Saat manusia menuruti unsur tanah yang cenderung pada dunia, maka kedudukannya akan turun bahkan melebihi binatang. Pada saat berpuasa di siang hari yang sangat panas, unsur tanah dalam diri manusia mengajak untuk minum. Tetapi ia lebih memilih untuk memenangkan unsur rohani untuk tetap berpuasa. Demikian juga saat perut lapar dan ada ajakan kuat unsur tanah untuk makan, ia memenangkan unsur rohani untuk tetap menahan rasa lapar sampai tiba saat berbuka. Lebih dari itu, ia juga memenangkan unsur rohani pada lisan, pendengaran, dan pikiran dengan mengajaknya berpuasa pula. 3. Puasa melatih kesabaran. Inti dari kesabaran adalah menahan diri. Menahan diri dari dorongan untuk segera memiliki atau melakukan sesuatu yang negatif. Menahan dari kebiasaan yang tidak boleh dilakukan saat puasa, seperti minum kopi atau teh di pagi hari, ngemil di siang hari, dan sebagainya. 4. Puasa menekan gejolak seksual. Gejolak seksual merupakan salah satu senjata syaitan yang paling ampuh dalam menjerumuskan manusia. Tidak hanya bagi pemuda yang belum menikah, tetapi juga pada orang yang sudah berkeluarga. Itulah mengapa berita selingkuh terlalu sering diberitakan oleh media massa. 5. Puasa mempersiapkan manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Qudamah menjelaskan 2 hal kelebihan puasa dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pertama, puasa termasuk amal yang tersembunyi dan amal batin yang tidak bisa dilihat orang lain sehingga tidak mudah disusupi riya. Kedua, cara untuk menundukkan musuh Allah. Karena sarana yang dipergunakan musuh adalah syahwat. Syahwat bisa menjadi kuat karena makanan dan minuman. Hikmah medis antara lain: 1. Puasa memberi kesempatan beristirahat bagi alat pencernaan setiap hari dengan
peristirahatan yang teratur ini, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat. Dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar. 2. Telah terbukti kebenarannya secara ilmiah bahwa memperbanyak makan bisa menimbulkan penyakit yang munculnya berkaitan erat dengan kebiasaan banyak makan, seperti penyakit rematik, penyakit liver, tekanan darah tinggi, dan kencing manis. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa puasa akan bisa memberikan kesempatan istirahat bagi tubuh setiap tahunnya dalam waktu tertentu, yaitu 1/12 dari umur si pasien. Hikmah sosial. Ayyuhal hadirun hafidhakumullah. Hikmah lainnya dari puasa adalah hikmah sosial. Dengan puasa, seorang muslim dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan lapar. Rasa lapar ini diperlukan oleh orang-orang yang kesehariannya berkecukupan, apalagi kaya, yang mungkin tidak pernah merasakan rasa lapar semacam ini. Dengan merasakan lapar, diharapkan orang yang kaya bisa membayangkan bahwa seperti inilah keadaan kaum duafa, lapar, bahkan berhari-hari dan tidak mendapatkan kepastian berbuka dengan makanan bergizi. Maka tahapan berikutnya adalah timbulnya empati kepada kaum duafa ini sehingga tergeraklah orang-orang kaya untuk menyantuni mereka. Sekian hikmah puasa yang saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.